Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Ningsih dalam bidang studi biologi. Nah, pada minggu kali ini materi kita mengenai tentang kingdom plantae, khususnya pada tumbuhan lumut atau Bryophyta. Kingdom plantae itu meliputi organisme multiseluler yang salah-satunya telah terdiferensiasi, bersifat eukariotik dan memiliki dinding sel selulosa. Nah, hampir semua anggota tumbuhan itu memiliki klorofil dalam selnya, sehingga bersifat autotrof atau dapat menyusun makanannya sendiri. Nah, kebanyakan tumbuhan itu memiliki organ reproduksi multiseluler yang disebut dengan gametanium. Nah, dunia tumbuhan itu dikelompokkan menjadi tumbuhan tidak berpembuluh atau non-Thrasophyta dan tumbuhan berpembuluh atau tumbuhan Thrasophyta. Yang mana contoh dari tumbuhan tidak berpembuluh itu adalah kelompok tumbuhan lumut, dan tumbuhan yang berpembuluh itu contohnya adalah tumbuhan paku-pakuan dan tumbuhan biji. Nah, yang pertama pengertian tumbuhan lumut atau Bryophyta. Nah, pada umumnya tumbuhan lumut itu dapat tumbuh dengan mudah di tempat yang basah dan lembab. Tumbuhan lumut itu bersifat autotrof karena mempunyai sel-sel dengan plastida yang menghasilkan klorofil. Nah, tumbuhan lumut itu atau disebut juga dengan Bryophytes yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu bryon yang berarti lumut, sedangkan phyton yang berarti tumbuhan. Di mana yang kita ketahui bahwa setiap jenis-jenis tumbuhan lumut itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda, namun ada juga yang hampir sama. Tumbuhan lumut ini biasanya berwarna hijau karena tumbuhan lumut itu memiliki sel-sel dengan plastida yang menghasilkan klorofil A dan B. Jadi lumut itu bersifat autotrof. Nah, tubuh lumut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sporopit dan gametofit. Yang berdasarkan strukturnya, tubuh lumut itu di mana tumbuhan lumut itu masih berupa talus menurut anggapan ahli. Tetapi ada pula yang menganggap bahwa lumut telah berkormus atau telah memiliki akar, batang, dan daun. Namun yang lebih tepatnya pada tumbuhan lumut itu merupakan peralihan antara tumbuhan bertalus dengan tumbuhan berkormus. Nah, yang kedua kita lanjutkan mengenai tentang ciri-ciri tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut itu mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Nah, dalam proses metagenesis ini, lumut itu mengalami dua fase kehidupan, yaitu fase gametofit dan fase sporopit. Nah, lumut memiliki dua alat perkembangbiakan atau gametanium, yaitu archegonium sebagai sel gamet betina dan antheridium sebagai sel gamet jantan. Nah, berikut ini ciri-ciri dari tumbuhan lumut. Nah, yang pertama, ukuran tubuh lumut itu bervariasi. Pada tumbuhan lumut kecil, tingginya itu mencapai 1-2 cm. Sementara yang berukuran besar itu dengan ketinggian 20-40 cm. Nah, kemudian merupakan bentuk peralihan antara tumbuhan yang bertalus dengan tumbuhan yang berkormus. Kemudian mengalami pergiliran keturunan dari generasi sporopit dan generasi gametofit. Generasi sporopit ialah generasi penghasil spora, sedangkan generasi gametofit adalah generasi penghasil gamet. Kemudian tumbuhan lumut itu berbentuk lembaran, tumbuhan kecil memiliki bagian yang menyerupai akar atau rhizoid, kemudian batang dan daun. Nah, kemudian dalam tubuh tumbuhan lumut itu mengandung sel-sel yang berkloroplast atau klorofil untuk fotosintesis dan tidak memiliki jaringan pengangkut. Kemudian tubuh gametofit bersifat haploid atau N yang sehari-hari kita kenal sebagai tumbuhan lumut. Nah, kemudian pada tumbuhan lumut itu terdapat gametangia atau alat kelamin, yang mana alat kelamin jantan itu disebut dengan antheridium yang mana menghasilkan spermatozoid, sedangkan alat kelamin betina disebut juga dengan archegonium yang mana menghasilkan ovum. Nah, kemudian bersifat autotrof karena tumbuhan lumut sudah memiliki klorofil. Kemudian tumbuhan lumut belum memiliki jaringan pengangkut, yaitu xilem dan phloem. Kemudian memiliki lapisan pelindung, cuticula, dan gametanium. Nah, kemudian tumbuhan lumut hidup di rawa dan di tempat yang lembab. Tumbuhan lumut menyerap air secara imbibisi dan umumnya tumbuhan lumut itu berwarna hijau karena sel-selnya itu mengandung kloroplas atau plastida. Nah, yang ketiga, siklus hidup tumbuhan lumut. Nah, kebanyakan dari tumbuhan itu memiliki dua bagian kromosom di sel-selnya atau diploid, atau beberapa kromosom hidup dengan sebuah pasangan yang mengandung informasi genetik yang sama. Sedangkan lumut atau Bryophyta itu hanya memiliki satu set kromosom atau haploid, atau beberapa kromosom hidup dalam sebuah salinan sel yang unik. Nah, periode siklus hidup lumut itu secara lengkap dapat merusak kromosom, tetapi hal ini hanya ada pada sporopit. Nah, kemudian kita lanjutkan ke perkembangan tumbuhan lumut. Nah, perkembangan lumut secara singkat itu berlangsung sebagai berikut.
Spora yang kecil dan haploid berkecambah menjadi suatu protalium yang pada lumut dinamakan dengan protonema. Nah, protonema pada lumut ada yang menjadi besar, ada pula yang tetap kecil. Nah, pada protonema ini terdapat kuncup-kuncup yang tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan lumutnya. Nah, kemudian tubuh tumbuhan lumut itu berupa talus seperti lembaran-lembaran daun atau telah mempunyai habitus seperti pohon kecil dengan batang dan daun-daunnya. Tetapi padanya belum terdapat akar yang sesungguhnya, melainkan hanya rizoid-rizoid yang berbentuk benang-benang atau kadang-kadang memang telah menyerupai akar. Nah, kemudian pada tumbuhan inilah dibentuk gametangium setelah sel telur dibuahi oleh spermatozoid yang bentuknya seperti spiral atau alat pembuka gabus tutup botol dengan dua buah bulu cambuk itu. Maka, jika tidak memerlukan waktu istirahat dulu tetapi terus berkembang menjadi embrio yang diploid. Nah, kemudian kita lanjutkan ke reproduksi tumbuhan lumut. Lumut itu mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Dalam proses metagenesis ini, lumut mengalami dua fase kehidupan, yaitu fase gametopit, haploid, dan fase sporopit yang diploid. Nah, lumut berkembang biak dengan reproduksi secara seksual dan aseksual. Nah, reproduksi tumbuhan lumut secara seksual ialah dengan peleburan antara spermatozoid dengan ovum dalam perantaraan air. Kemudian zigot hasil dari fertilisasi akan berkembang menjadi embrio, lalu sporopit diploid atau 2N yang memiliki sporangium atau kotak spora dan menghasilkan spora homospor. Sedangkan reproduksi tumbuhan lumut secara aseksual ialah spora haploid yang menghasilkan dalam sporangium akan tumbuh dengan menjadi protonema dan kemudian menjadi gametopit. Kemudian lumut memiliki dua alat perkembangbiakan atau gametangium, yaitu archegonium sebagai sel gamet betina dan antheridium sebagai sel gamet jantan. Nah, berikut ini adalah bagian tahapan metagenesis yang terjadi pada tumbuhan lumut. Nah, kemudian kita lanjutkan ke klasifikasi tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut dibagi menjadi 3 kelas, yaitu lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Nah, yang pertama lumut daun. Lumut daun itu memiliki jumlah kurang lebih 10.000 spesies. Nah, jenis lumut daun yang dibagi menjadi 3 ordo, yaitu Bryales, kemudian Specnales, dan Andreales. Nah, lumut daun lebih mudah dikenali karena sering dijumpai di tempat yang agak terbuka. Nah, lumut daun dapat tumbuh di tanah-tanah gundul yang secara periodik mengalami kekeringan. Di atas pasir bergerak, di antara rumput-rumput, kemudian di atas batu cadas, kemudian batang pohon, di rawa-rawa, dan sedikit yang terdapat di dalam air. Nah, pada divisio Bryophyta, kita belum dapat membedakan antara daun, batang, dan akarnya. Akan tetapi, Bryophyta telah memiliki klorofil untuk proses fotosintesisnya. Nah, ukuran tubuh mereka itu terbatas, hanya kurang dari 2 cm tingginya. Gametopitnya itu tumbuh tegak di permukaan tanah, memiliki bagian-bagian yang menyerupai akar, batang, dan daun yang sesungguhnya itu tidak sama dengan struktur yang sama pada tumbuhan vaskuler. Gametopit itu merupakan generasi yang paling dominan. Nah, salah satu contoh lumut daun adalah lumut gambut atau sphagnum yang mana terhampar menutupi permukaan daratan bumi seperti karpet. Nah, hamparan lumut gambut itu sangat tebal, terdiri atas tumbuhan hidup dan mati di tanah basah, mengikat banyak sekali karbon organik sebagai tempat penyimpanan karbon. Nah, rawa gambut tersebut berperan penting dalam menstabilkan konsentrasi karbon dioksida atau CO2 di atmosfer. Nah, sphagnum tumbuh di daerah tundra, merupakan makanan rusa kutub. Lumut daun dapat dimanfaatkan sebagai media tanaman atau pengganti hijau. Nah, yang berikutnya lumut hati. Tubuh lumut hati tersusun atas struktur tubuh yang berbentuk hati pipi yang disebut juga dengan talus, yang tidak terdiferensiasi menjadi akar, batang, maupun daun. Nah, tumbuhan lumut mempunyai tubuh yang terbagi menjadi 2 lobus sehingga tampak seperti lobus pada hati. Nah, gametangium pada lumut hati itu umumnya terdapat pada struktur batang yang disebut juga dengan archegoniofor atau tempat penghasil archegonium dan antheridiopor tempat penghasil antheridium.
Nah, kemudian lumut hati juga bisa melakukan perkembangbiakan aseksual dengan sel yang disebut gemah. Gemah itu merupakan struktur seperti mangkok yang terdapat di permukaan gametofit. Contoh spesies lumut hati adalah Marsentia polymorpha dan Chlorella. Nah, kemudian siklus hidup lumut hati hampir mirip dengan tumbuhan lumut daun, yaitu fase gametofitnya lebih dominan. Nah, perkembangbiakan seksual terjadi melalui pembentukan archegonium dan antheridium. Biasanya tubuh pada gametofit yang berbeda. Nah, tangkai archegonium disebut archegoniophore, sedangkan tangkai antheridium disebut antheridiophore. Nah, lekukan pada payung pembawa antheridium lebih dangkal dibanding dengan payung archegonium. Nah, yang berikutnya adalah lumut tanduk. Divisi Anthoceratopsida memiliki struktur tubuh mirip tanduk, sehingga dinamakan lumut tanduk. Anthoceratopsida hanya memiliki satu kloroplas di dalam tiap selnya. Oleh karena itu, Anthoceratopsida dianggap sebagai lumut primitif. Lumut ini memiliki struktur tubuh seperti lumut hati. Perbedaannya terletak pada sporopitnya. Nah, sporopit pada lumut tanduk bentuknya itu seperti kapsul memanjang yang tumbuh menyerupai tanduk. Di antara semua lumut tanduk adalah yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan tumbuhan vaskuler. Nah, bentuk tubuhnya mirip lumut hati, tetapi sporopitnya membentuk kapsul memanjang yang tumbuh seperti tanduk. Sampai saat ini ketiga divisi lumut itu masih bertahan sebagai tumbuhan darat. Nah, adanya hamparan lumut pada permukaan tanah dapat mencegah erosi. Selain itu, rizoid lumut dapat menembus permukaan batuan. Nah, proses ini secara bertahap membentuk tanah baru. Oleh karena itu, tumbuhan lumut disebut sebagai tumbuhan pionir. Nah, yang berikutnya peranan tumbuhan lumut bagi manusia. Beberapa spesies tumbuhan lumut mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Di antaranya yang pertama, spesies lumut Marsentia polymorpha. Nah, biasanya dimanfaatkan sebagai obat hepatitis. Nah, kemudian jenis-jenis lumut gambut yang termasuk dalam genus Sphagnum bisa digunakan sebagai pengganti kapas. Nah, Sphagnum juga berfungsi untuk membantu penyerapan air dan menjaga kelembapan tanah. Nah, kemudian peranan tumbuhan lumut dalam ekosistem. Tumbuhan lumut memiliki peran dalam ekosistem sebagai penyedia oksigen, penyimpan air, dan sebagai penyerap polutan. Nah, lumut ditemukan terutama di area sedikit cahaya dan lembab. Beberapa bentuk mempunyai menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi ditemukannya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tentang tumbuhan lumut. Semoga bermanfaat. Terima kasih.